Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat Yamas Indonesia dari segenap penjuru, ya, dari Indonesia, Malaysia, juga dari Singapura, ya. Pada malam hari ini kita masuk kembali kepada kajian pengungkapan bagaimana pengakuan dan kepemilikan manusia itu mulai tumbuh, ya. Malam hari ini kita masuk kembali kepada aku lebih dan aku kurang. Yang sebelumnya aku mempunyai, ya, sekarang aku lebih menjadi aku kurang. Ini adalah satu kajian yang berasal dari pendekatan dan pemahaman yang diberikan oleh almarhum Arbillah Ustaz Husain bin Abdul Latif yang telah diberikan kepada kita dengan begitu lama dan matang sehingga kita bisa mendapatkan satu gambaran yang utuh. Nah, untuk pertama kali, pada bagian pertama, saya akan coba mengungkapkan bagaimana analisis diri manusia ini secara lebih mengena, gitu ya. Bahwa manusia itu pada dasarnya terdiri dari apa? Terdiri dari yang disebut dengan 3 lapisan sebenarnya. Ada 3 lapisan kuning, ada lapisan putih, ada lapisan hitam. Nah, itu. Ya, nah lapisan-lapisan itu terdiri dari apa? Yaitu jiwa, kemudian ada nyawa, ada jasad. Nah, ini adalah lapisan-lapisannya. Jadi setiap kita melihat seorang manusia, pada dirinya ada 3 lapisan, yaitu ada lapisan jiwa yang terdalam, kemudian nyawa dengan jasad itu adalah yang membungkus jiwa tersebut. Nah, kalau kita lihat jasad dan nyawa itu membentuk satu bagian, ya, yang hidup, ya. Kemudian jiwa. Nah, jiwa ini tersendiri terdiri dari apa? Jiwa itu terdiri dari roh dan hati rohani ataupun pikiran ataupun minda. Jadi begini kita melihat setiap manusia itu. Ini adalah jasadnya, nyawa, kemudian jiwa itu terdiri dari roh dan hati. Nah, kalau kita lihat fungsinya, maka inilah yang menjalani kehidupan jasad dan nyawa ini. Jadi jasad dan nyawa ini, jasad adalah badan, otak, sistem saraf, organ tubuh, jantung, dan semua. Ya, semua unsur-unsur dalam tubuh kita ini adalah dunia biologi. Ini adalah bagian yang ditangani oleh dunia biologi, kedokteran, dan sebagainya. Nah, kalau psikologi modern hanya melihat ini saja, ya, hanya melihat badan, otak, dan semuanya bermula dari otak mungkin, gitu ya, dan semuanya dikoordinir oleh otak, yang berpikir adalah otak dan sebagainya. Nah, kalau kita ini hanya sebagai ini saja, sebagai suatu wadah saja, wadah biologis, kemudian wadah itu dihidupkan oleh nyawa. Nah, ini adalah yang satu bagian. Kemudian inilah yang telah ditentukan takdirnya pada setiap orang. Jadi kitab takdir itu tergantung kepada jasad atau raga ini, ya. Kemudian kalau kita lihat nafs itu adalah roh dengan hati. Hati ini adalah pusat kecerdasan manusia. Pusat kecerdasan, ya, disitulah adanya pikiran dan akal atau apapun juga yang berhubungan dengan kecerdasan. Ada mengingat, ya, ada memahami, semuanya ada di sini, ya. Kemudian ada penglihatan dan pendengaran. Nah, inilah yang berfungsi nanti untuk sebagai pusat kecerdasan manusia. Sedangkan roh itu adalah tenaga atau kuasa untuk membawa dan bergerak, membawa rasa dan gerak. Jadi roh itu jiwa itu adalah sebuah kecerdasan yang bisa berpikir, yang bisa melihat, yang bisa mendengar, yang bisa bergerak dan bisa merasakan. Nah, itu adalah keutuhan dari jiwa, ya. Nah, jiwa inilah yang menjalankan kehidupan. Sedangkan raga tadi yang dijalankan.
ya dalam kehidupan kita. Maka begitu kita melihat seseorang ya yang beraksi dan bereaksi, maka raganya hanya dijalankan, sedangkan yang menjalankan adalah jiwa atau an-nafs ini. Nah itu setiap kita melihat seseorang, yang menjalankan adalah jiwa atau an-nafs, yang dijalankan adalah raganya. Nah, bagaimana jiwa itu menjalankan? Ya, dia tergantung dari dua hal. Yang pertama adalah yang sudah terjadi, ya, itu adalah memori objek pikir dan rasa. Jadi apapun yang pernah kita pikirkan, yang pernah kita lihat dan pernah kita dengar, itu menjadi sebuah bank. Itu adalah memori kita bagi yang sudah terjadi. Tetapi bagi yang belum terjadi, itu akan ada arahan dari Lauhul Mahfudz. Ya, Lauhul Mahfudz itu seperti kitab yang digulung, ya, yang akan melingkupi semua rencana terhadap makhluknya. Ya, nah ini adalah yang mengarahkan kehidupan jiwa ini. Kita belum berbicara nanti bagaimana zat, bagaimana yang halus, kita belum berbicara itu. Kita hanya melihat manusia ini dari berbagai dimensi anasi dirinya. Nah, di jiwa inilah nanti akan berhadapan juga dengan si iblis sang pembisik atau menyebabkan was-was. Nah, inilah perjuangan jiwa itu, ya. Jadi kalau kita melihat seorang manusia, dia adalah jiwa yang sedang berjalan, yang menjalankan tubuh. Nah, jiwalah yang menjalankan kehidupan. Dia diberikan ilham fujur, ilham takwa, ya, dalam setiap reaksinya. Potensi untuk berbuat baik dan berbuat jahat itu diberikan oleh Allah, ya. Beda dengan malaikat, yang malaikat hanya berbuat baik saja, ya, itu bedanya, ya. Kalau untuk ujian kekuatan jiwa, kita diuji dengan ujian kelapangan dan penderitaan. Ini sudah kita jelaskan beberapa waktu yang lalu. Kemudian malam ini kita akan lihat bagaimana ujian tentang pengakuan dan kepemilikan. Ini nanti bermuara kepada ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Nah, ujian dosa maksiat ini pada kajian berikutnya lagi. Ini lebih berat sebenarnya, ya. Nah, kita lihat dulu resume yang telah kita buat pada minggu yang lalu. Ini kita bagaimana ujian kelapangan dan penderitaan dan zona kelabakannya. Kita gambarkan dengan dua grafik saja. Bahwa setiap manusia mulai dari lahir, ya, dari lahir sampai dia berumur 12 tahun, 20 tahun, 35 tahun, 50 sampai 65 tahun diberikan dua ujian tentang keduniaan, yaitu ujian tentang penderitaan, ya. Penderitaan ada saja, ya, ada sakit, ada kekurangan, ya, ada masalah kecelakaan dan sebagainya. Nah, dari umur ini meningkat, ya. Pada umur 20 sampai 35 dia meningkat tajam, dan paling tinggi adalah umur 35 sampai 50 tahun. Nah, penderitaan itu juga akan merendah dia pada umur 65 tahun lebih. Di samping itu ada juga ujian kenikmatan. Ujian kenikmatan itu adalah bagaimana kita diberikan berbagai fasilitas kehidupan. Ada keluarga, kemudian ada pekerjaan, ada uang, ada jabatan dan sebagainya. Ini ujian kenikmatan. Tapi semua itu, ya, memberikan tekanan kepada manusia, ya, memberikan tekanan, maka manusia diberikan suatu kekuatan jiwa untuk menahan itu. Ya, ini kekuatan jiwa untuk menahan itu. Tetapi secara alamiah, kekuatan jiwa ini tidak cukup secara alamiah. Dia akan kalah dengan ujian penderitaan dan kenikmatan ini. Maka orang berusaha menaikkannya ke tingkat atasnya, sehingga apa yang terjadi? Sehingga orang bisa, zona kelabakannya bisa mengecil. Ya, zona kelabakannya mengecil. Inilah kelebihan nanti usaha atau apa yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mengurangi zona kelabakannya. Tetapi pada satu saat keberhasilan itu, kebisaan itu, kemampuan itu menimbulkan satu ujian baru, ya, satu ujian baru. Apa itu? Nah, itu adalah ujian pengakuan dan pemilikan. Ujian pengakuan dan pemilikan itu saya bagi dia menjadi 5 syarahan yang lengkap. Sehingga nanti kita bisa melihat bahwa ternyata kita mulai dari aku bisa, aku mampu, aku bisa, kemudian aku punya, ya.
bisa ini, kemudian aku punya ini, ya. Aku bisa melihat, aku punya penglihatan. Aku bisa pintar, aku punya kepintaran, ya. Nah, itu dia yang kita kaji kemarin, ya. Jadi pembentukan aku mampu menjadi aku punya, ini dia. Yang tadi gambarnya itu adalah begitu kita berhasil menaikkan daya tahan kehidupan kita, maka mulai kita merasakan aku punya. Aku punya apa? Dari kecil kita belajar aku punya mainanku, ya. Pertamanya mungkin ada mainanku, ada ibuku, ada rumahku, ada temanku. Tapi kemudian berubah menjadi uh, ini mainanku, ini ibuku, aku punya, aku yang mempunyai, aku yang memiliki gitu, rumah dan temanku. Nah, pada tingkat yang lebih tinggi, yang lebih dewasa, kita mendapatkan pekerjaan, kita memasuki sebuah organisasi, kita punya ilmu, kita pengaruh, kita punya pengaruh, kita punya jemaah, kita punya reputasi. Tapi ternyata bukan sekedar punya saja yang ada di dalam jiwa kita. Mulai dia menjadi pekerjaan itu menjadi pekerjaanku, ya. Organisasiku akan menjadi organisasi menjadi organisasiku, ilmu menjadi ilmuku, pengaruh menjadi pengaruhku, jemaahku, ya, reputasiku. Begitu dia, ya. Kemudian dia menjadi milik kita, ya. Perlahan manusia mulai hidup dalam miliknya, ya. Apa saja, nah, itu banyak tadi yang kita lihat. Ada melekat kepada rumah, ada uang, kendaraan, harta dan harta, ya. Kemudian kena keturunan. Ini Al-Quran menyatakan begitu, ya. Tidak hanya kepada benda-benda seperti ini, juga kepada status. Juga kita memiliki pengakuan terhadap kelompok, citra diri dan pemahaman. Maka setelah itu perlahan semuanya mulai terasa sebagai bagian dari diri saya. Artinya apa? Kalau ada orang yang menyentuh itu, maka kita merasa kesakitan secara kejiwaan atau marah secara kejiwaan. Ya. Nah, inilah yang nanti akan mempengaruhi semua kehidupan kita, menjadikan kita terbelenggu di situ. Ya, lalu ini yang dikatakan oleh ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang beriman, ya, jangan hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Jadi yang tadi itu melalaikan kita dari mengingat Allah, dan barang siapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah, ini satu ayat ini saja yang udah sangat besar pengaruhnya. Nah, kenapa kita bisa melalaikan kita? Karena semua yang kita pengalaman hidup kita tadi itu akan menjadi kenangan, ya. Menjadi kenangan, bukan hanya kenangan saja dia, tetapi dia masuk menjadi memori dan rasa kita. Nah, nanti kita lihat seperti apa memori itu masuk, ya. Nah, jadi selama kita dihina oleh ketika seseorang dihina, maka tersimpanlah bukan hanya kejadiannya saja, tetapi juga rasanya. Ya, dihina maka ada rasa malu, dihina ada rasa sakit, ada rasa marah. Dan ketika dipuji, ya, kemudian dengan kata-kata saja misalnya, ada rasa bangga, ada rasa dihargai, rasa ingin diterima dan sebagainya. Dan semua ini masuk nanti menjadi memori kita, ya, di dalam bank memori kita. Jadi apa artinya? Dengan perlahan jiwa manusia mulai dipenuhi dengan rasa-rasa kehidupan, ya. Kehidupan itu mempunyai rasa, ya. Nah, kepemilikan itu akan memberikan rasa aman ketika manusia memiliki sesuatu, ya. Jiwa merasa lebih aman, lebih kuat, lebih terlindungi. Lalu mulailah keterikatan tumbuh kepada apa yang kita miliki itu. Nah, ini mulai manusia banding itu sebenarnya, ya. Karena setiap apa yang muncul kepada kita itu ada rasanya, ya. Maka kalau kita gambarkan bagaimana memori dan rasa kesenangan dunia, seperti ini dia. Ini, ya. Kesenangan dunia itu ada bermacam-macam, ada harta benda, ya, semua ada di sini. Ini adalah kesenangan dunia yang berlimpah di sekitar kita, ya. Kemudian itu akan memberikan apa?
akan memiliki rasa kenikmatan dunia. Apa rasa kenikmatan dunia itu? Berbagai-bagai bisa muncul, ya. Ada rasa cinta, ada rasa syukur, ada rasa tenang, ada rasa antusias, rasa takjub, kemudian rasa puas, rasa senang, rasa haru, ya, rasa bangga diri, kemudian rasa bahagia. Jadi ternyata setiap yang kita miliki tadi itu tidak berdiri sendiri dengan benda ataupun keadaannya, tetapi ada rasanya juga, ya, ada rasanya juga. Akhirnya apa? Jiwa yang tadinya bersih dan suci dilingkupi, dikelilingi oleh apa-apa yang menjadi kenikmatan dunia tadi dan rasanya. Nah, ini yang terjadi oleh setiap jiwa itu, ya. Jiwanya tidak menjadi bersih lagi, jiwanya dibungkus, ya, dibungkus oleh apa-apa yang dia senangi dengan rasa-rasanya sekalian. Nah, itu rasa kenikmatan dunia. Bagaimana dengan rasa penderitaan dunia? Sama, ya. Ada penderitaan, berbagai bencana, kecelakaan, ya, penyakit, semuanya ada di sini, atau kekurangan uang dan sebagainya, hidup menderita. Itu juga ada rasanya, ya. Ini adalah keadaannya, ini hanya suatu gambaran saja, bisa lebih dari sini. Ada tsunami, ada kebakaran, ada peperangan, semua adalah bencana atau penyakit dunia, ya, atau penderitaan dunia. Nah, itu pun ada rasanya. Nah, ini rasanya itu adalah seperti ada sedih, rasa takut, rasa lelah, ya, rasa kosong, rasa penyesalan, banyak, ya, lebih rasa fisik, ya, lelah fisik, kemudian rasa cemas dan rasa gelisah. Ini adalah rasa-rasa yang ada pada penderitaan dunia. Nah, kita berbicara pada memori ini dulu. Nanti ada lagi gambarannya bagaimana dengan jiwa dibungkus oleh rasa dosa dan maksiat. Ya, itu lain lagi nanti, lebih gambarannya ada. Jadi beginilah jiwa kita dibungkus oleh semua kejadian yang ada di sekeliling kita itu dengan rasa-rasanya sekaligus, sehingga ini yang membuat jiwa itu kelabakan, ya, jiwa itu kelabakan, ya. Nah, keadaan tadi, ya, bukan saja mempengaruhi jiwa kita, tapi dia juga mempengaruhi hormon di tubuh kita, ya. Ada gelombang otak. Tubuh kita menjadi sakit, sistem stres kita, ekspresi wajah kita terpengaruh semua, ya. Jadi semua yang ada di dalam tadi, semua yang ada di dalam ini akan mempengaruhi, ya, keadaan di luar tubuh kita, ya. Hormon, gelombang otak. Nah, inilah yang diteliti oleh pada peneliti sains, ya. Dan itu juga makanya apa yang ada di dalam jiwa, tubuh ikut merasakan keadaan jiwa itu, ya. Lalu identitas mulai terbentuk, manusia mulai berkata, ini pekerjaanku, ilmunya, organisasiku, kelompokku, dan sebagainya. Ini sudah kita terangkan tadi. Nah, dan perlahan identitas mulai menyatu dengan jiwa. Lalu ego mulai tumbuh. Nah, ini nanti ego mulai tumbuh, bukan benda saja, tetapi memori, rasa, pengakuan dan keterikatan terus dipertahankan. Itu adalah ego. Ya, dan perlahan lahirlah gunung aku dan milikku nanti kita sampai ke sana, ya. Maka semakin besar kepemilikanku, semakin besar yang harus dijaga oleh jiwa itu sendiri. Maka ini aku lebih baik dari dia. Kita masuk kepada ini pada malam hari ini, yaitu manusia mulai membandingkan dirinya, lahirlah aku lebih, aku kurang, aku lebih hebat, aku gagal dan sebagainya. Nah, inilah yang kedua, ya. Ini aku punya dan aku lebih, aku kurang. Ini ada kajian kita. Kita mulai membandingkan diri, yaitu saya mulai merasa punya. Maka secara perlahan muncul sesuatu yang lain, manusia mulai melihat kepada orang lain. Tidak cukup kita saja, ya, kita punya sesuatu. Maka kalau itu sudah menjadi identitas kita, maka kita mulai melihat kepada orang lain, ya. Oh, orang lain gimana ya? Ada punya juga enggak? Ada lebih enggak dari saya? Atau kurang enggak dari saya? Kalau lebih, kenapa dia bisa lebih? Kalau kurang, maka saya hebat. Muncul di situ dia, ya. Maka yang kita lakukan sekarang adalah bukan hanya sekedar manusia studi tentang bagaimana manusia suka membandingkan dirinya, tidak.
Kita tidak sekedar itu, juga tidak psikologi inferioritas, yaitu mempelajari mengapa manusia merasa minder dan rendah diri. Kita nggak belajar situ, ya. Kemudian juga neuroscience, ya, neuroscience status sosial, ya, bagaimana dia mempengaruhi hormon, stres dan otak manusia. Kita tidak mempelajari itu, tetapi kita mempelajari itu kenapa sebuah perjalanan, ya. Kita tidak mempelajari ini. Kita mempelajari adalah bagaimana perjalanan jiwa yang mulai dari hidup dalam akunya, ya, yang membentuk identitas pribadi. Nanti sahabat-sahabat semua setelah mendengarkan ini, oh, ini yang menyebabkan saya sombong. Oh, ini yang menyebabkan saya nanti mudah menghina orang lain, ya. Ini yang menyebabkan saya nanti pada kajian berikutnya tidak bisa berhenti dari berzina, tidak bisa berhenti dari korupsi dan sebagainya. Jadi kita tidak mempelajari lagi mempelajari kenapa orang merasa rendah diri, kenapa orang takut penilaian orang, kenapa haus validasi, kenapa mudah tidak merasa aman, kenapa trauma masa kecil mempengaruhi dirinya, ya. Kita tidak belajar itu, ya. Kita juga tidak belajar lagi bagaimana pikiran, bagaimana emosi, bagaimana pengalaman hidup, bagaimana trauma, bagaimana lingkungan sosial, bagaimana mengelolanya. Enggak, kita tidak mempelajari itu. Kita akan melihat sendiri perjalanan jiwa memasuki keadaan-keadaan itu, ya. Maka itu dia. Kita bicara perjalanan jiwa, aku yang mulai membandingkan diriku, mengukur nilaiku, mencari posisiku, mencari pengakuanku dengan aku yang lain. Nah, ini yang kita pelajari. Karena dari sinilah munculnya superioritas, yaitu merasa lebih, inferioritas, yaitu merasa kurang dari orang lain. Nah, ini jugalah menyebabkan rasa iri, rasa dengki, rasa haus validasi, ketakutan sosial. Ini yang menyebabkan, ya. Kenapa? Karena kita sudah punya identitas. Maka setelah itu manusia membandingkan dirinya dengan yang lain. Dengan perlahan muncullah manusia melihat orang lain apakah lebih kaya, lebih cantik, lebih berhasil, lebih dihormati, lebih alim, dan lebih terkenal. Dan inilah yang banyak kita tonton sekarang di dunia medsos. Ya, orang kaya, maka disitulah ditampilkan kekayaan si A, kekayaan si B, bagaimana kehidupannya, bagaimana rumahnya, bagaimana pekerjaannya dan sebagainya. Lebih cantik, lebih berhasil. Keberhasilan ini juga menjadi sebuah tampilan yang akan divalidasi di medsos, di media sosial. Bagaimana keberhasilan seseorang, apa yang menyebabkan, apa-apa yang dia lakukan, apa yang dia pikirkan dan sebagainya. Yang juga lebih alim, ya. Bagaimana dengan cara-cara mereka bisa menjadi lebih alim, merasa lebih alim. Dan disinilah nanti akan lahir juga keakuan dalam bentuk lain, yaitu apa? Aku terhadap pikiranku. Nah, inilah yang akan terjadi, sebenarnya terjadi setelah zaman khalifah yang 4, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Saat itulah muncul namanya ikhtilaf. Setiap ikhtilaf itu kemudian menjadi apa? Menjadi mazhab. Jadi begitu ceritanya, ya. Pada zaman khalifah nggak ada mazhab Abu Bakar, nggak ada mazhab Umar, nggak ada mazhab Utsman, nggak ada mazhab Ali, nggak ada, ya. Kenapa? Karena mereka pemikiran mereka lebih kepada bagaimana kita orang beribadah dan bagaimana tauhid. Ya, tetapi setelah generasi tabi'ut tabi'in, maka mulailah ikhtilaf menjadi sebuah perbincangan. Ya, tentang wudu, ikhtilaf tentang wudu, maka lahirlah mazhab, 4 mazhab. Ikhtilaf tentang perkawinan, ikhtilaf tentang bagaimana orang berniat, umpamanya, lahir bermacam-macam mazhab. Nah, inilah yang menyebabkan. Pada yang lebih lagi apa? Ada Jabariyah, ada Qadariyah, ada dan sebagainya. Itu muncul adalah setelah adanya pembandingan pemahaman antara satu dengan yang lain. Itu dia.
Ya, maka orang melihat siapa yang lebih kaya. Orang bisa melihat sekarang, siapa yang lebih kaya, saya atau dia. Siapa yang lebih berhasil, siapa yang lebih dihormati, siapa yang lebih alim, dan siapa yang lebih terkenal. Lalu muncullah aku lebih, aku kurang, aku gagal, aku kalah, aku lebih baik, aku tidak lebih baik dari dia. Nah ini ya, ini adalah hasil dari apa? Hasil dari mulai merasa ada kepemilikan, dan kepemilikan itu menjadi terikat kuat dengan kita. Kita jadi binding kepada kepemilikan itu. Maka binding kita itulah yang menghasilkan nanti suatu tahapan berikutnya, yaitu kita membandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain. Dengan milik orang lain. Baik yang sejenis ataupun yang tidak sejenis. Ya, ada misalnya kekayaan sama kekayaan, boleh kayak gitu. Ya, jadi itu. Akhirnya apa? Dengan perlahan hidup berubah menjadi arena perbandingan. Kalau sekedar perbandingan saja tidak bisa, biasa saja sekedar perbandingan. Tapi yang lebih berbahaya adalah bebannya itu, ya, bebannya itu. Bagaimana bebannya? Manusia dalam kehidupan itu sebenarnya tidak akan merasa lelah, ya. Tetapi yang melelahkan itu adalah karena terus membandingkan dirinya. Sampai kita tidur baru kita selesai membandingkan diri kita dengan orang lain. Ya, itu biasa terjadi seperti itu, ya. Nah, kita lihat ya. Jadi ketika jiwa mulai berkata, ini ada aku dan ini adalah milikku. Nah, ini adalah milikku, ini adalah milikku semua, maka lahirlah keterikatan, identitas dan pengakuan, dan lalu membawa manusia mengukur nilai dirinya. Jadi kalau lihat flow-nya, ada jiwa itu punya memori dan rasa dari apa-apa yang dia jalani dalam kehidupan yang sudah dijalani, ya, atau ilmu-ilmu yang sudah ada di dalam pikirannya, ya, dalam memorinya, lalu dia menjadi keterikatan itu menjadi identitas, lalu identitas itu mulai diperbandingkan. Nah, itu adalah penyakit. Ya, itu adalah ujian yang muncul dari ujian kepemilikan dan pengakuan. Bukan hanya sekedar memiliki dan mengakui saja, tetapi akan muncul tahap berikutnya. Itu maksudnya. Tahap berikutnya apa? Membandingkan, ya, antara saya dengan dia dan orang-orang lain. Nah, kemudian pikiran manusia mulai membaca posisi dirinya. Ya, mulai dia sibuk. Siapa yang lebih tinggi dari saya? Nah, siapa yang lebih dihormati? Ya, kemudian siapa yang lebih diterima? Siapa yang lebih penting? Ya, ini bukan hanya diri kita saja, ya, termasuk juga kelompok kita, ya, termasuk keluarga kita, termasuk semua, ya, masyarakat kita. Nah, yang terjadi sekarang contohnya Amerika itu bukan merasa lebih tinggi secara pribadi dia, tapi dia merasa lebih tinggi secara bangsa. Ya, lebih tinggi ya secara bangsa. Yang dulu terjadi juga pada zaman Jerman, yaitu bangsa Arya, ya. Bangsa Arya merasa lebih tinggi dari yang lain, maka dia menyebarkan peperangan. Sama dengan orang Amerika sekarang juga, mereka lebih tinggi merasa dari Iran, dari bangsa-bangsa lain, ya. Maka apapun yang dia rasa akan merongrong ketinggian rasa dirinya itu, maka dia akan lakukan peperangan, pembunuhan dan sebagainya. Nah, dan perlahan jiwa mulai hidup dalam posisi sosial, yaitu tidak lagi dalam hubungan biologi saja, ya, atau hubungan ketubuhan saja. Jadi dalam sosial lebih besar lagi. Nah, hubungan dengan biologi, ya, di biologi maka ketika jiwa kita takut ditolak, takut direndahkan, takut gagal secara sosial. Ini ada perasaan di sini, ya. Bukan hanya itu saja ternyata. Hubungannya dengan biologi ada. Ketika takut ditolak, takut direndahkan, takut dimarahi dan sebagainya, maka tubuh ternyata langsung stres, ya. Tubuh langsung stres.
hormon berubah. Nah, tanda-tandanya bukan hanya tubuh saja. Kenapa tubuh bisa stres? Hormon yang menyebabkan perubahan. Ada hormon dopamin. Kalau kita lebih gila kesenangan itu dopamin ya. Ya, jadi namanya nikmat dopamin nanti ya. Kemudian wajah berubah. Nah, inilah yang menyebabkan tiba-tiba wajah orang bisa tiba-tiba dengan emosi yang sangat marah seperti itu gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan ya. Kemudian tubuh menjadi tegang. Nah, ini adalah munculnya hormon adrenalin di situ, bukan ya bagaimana tubuh kita siap untuk berperang, siap untuk berkelahi. Nah, ini yang menyebabkan nanti tubuh manusia sakit. Karena apa? Karena adrenalinnya muncul pada saat yang sangat lama di tubuhnya. Ya, adrenalin itu sebenarnya hanya sebentar saja diperlukan. Kapan? Saat kita dikejar anjing gitu kan? Maka supaya lari kita cepat itu adrenalin muncul. Wah, cepat sekali adrenalin kita keluar gitu kan. Setelah itu nggak diperlukan lagi. Tetapi kesalahannya adalah kalau terus-terusan jiwa kita dilingkupi atau menjunjung perasaan dan ego dan perasaan tadi, maka hormon yang untuk stres itu tumbuh lebih lama. Begitu juga kalau kesenangan, maka dopaminnya muncul lebih lama. Ya. Nah, kemudian apa? Tubuh manusia ikut merasakan tekanan dari jiwa tersebut. Ya, itu penyebabnya. Tubuh kadang-kadang sakit ya, tubuh kadang-kadang lelah ya. Padahal yang lelah itu bukan tubuhnya sebenarnya. Karena tubuh itu hanya apa? Tubuh itu hanya sarung saja kok. Ya, ada badan tadi yang sudah kita lihat ya, badan yang dijalankan oleh jiwa, dihidupkan oleh nyawa. Ya, dan yang menjadi yang menjadi penggeraknya itu adalah jiwa tadi. Ya. Lalu superioritas jiwa, ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Ya, ada rasa lebih tinggi, ada rasa lebih penting, ada rasa lebih benar, ada rasa lebih layak. Nah, ini yang terkenal adalah ketika iblis berkata kepada Allah ya, saat ditanya kepada malaikat ya, saat ditanya, kenapa kamu tidak sujud kepada Adam? Ya, iblis bukan mengatakan macam-macam dia ya. Dia mengatakan aku lebih baik dari dia. Ana khairum minhu. Dari siapa? Dari Adam tadi. Kenapa kamu merasakan itu? Aku dari api, dia cuma dari tanah. Itu yang dia lihat. Dia tidak melihat kelebihan manusia, kelebihan jiwa manusia seperti yang telah kita uraikan sebelum-sebelumnya. Kehebatan jiwa manusia itu melebihi dari kehebatan kehebatan penciptaan alam semesta yang lain, seperti penciptaan bulan, wasyam, matahari ya, langit dan bumi ya, dan sebagainya. Lebih hebat dari itu yang tidak dilihat oleh iblis ya. Kita melihat ini kejadiannya saja ya. Kita tidak melihat kenapa iblis dia menolak gitu kan. Dan siapa yang mengilhamkan dia, itu enggak kita pelajari itu. Itu masuk nanti pada kajian bagaimana kita melihat semua ini adalah dalam pandangan ma'rifatullah nanti. Sekarang kita kita sejajarkan dengan sains saja. Pandangan teologi sufistik yang masih Indonesia terhadap manusia dibandingkan dengan pandangan sains terhadap manusia. Karena kalau sains mengatakan manusia itu hanya 3, body, mind, dan apa itu satu lagi? Body, mind, dan jiwa apa? Soul ya. Ya, ada 3 saja. Tapi tidak membedakan siapa yang menjadi kusirnya siapa, tidak tahu mereka. Maka selalu mereka akan bertanyakan siapa aku. Nah, itu selalu ditanyakan tuh Bang Beri. Ya, yang itu setelah kita bahas pada kajian sebelumnya. Jadi ana khairum minhu, maka muncullah aku lebih baik daripadanya.
Lebih baik dalam bentuk apa? Ketinggian ilmu, merasa lebih penting kedudukan, merasa lebih benar pemahamannya, dan merasa lebih layak untuk menjadi pemimpin dan sebagainya. Ini dia, merasa superioritas jiwa. Contohnya, aku lebih pintar ya, anakku lebih pintar ya, aku lebih kaya, dia lebih kaya, keluarga aku lebih kaya. Yang lebih ada juga yang lebih eh, rasa sombong itu aku lebih alim. Itu nggak boleh juga ternyata. Sama, sombongnya sama. Aku lebih spiritual ya, aku lebih berpengaruh. Semuanya tidak memberikan perasaan yang enak. Ya, perasaan lebih itu muncul adalah kebanggaan diri, lain lagi rasanya. Dengan perlahan maka identitas berubah menjadi kesombongan yang sangat halus, ya. Kesombongan yang seakan-akan tidak sombong, tapi ternyata sebenarnya sombong. Ini lebih terlihat lagi nanti pada kesombongan spiritualitas nanti. Lebih sombong, ya. Bagaimana orang bisa cepat menjadi kaya. Kemudian karena dia berdoa, maka dia katakan, aku punya cara berdoa, ya, menjadi magnet rezeki nanti, ya, apa yang aku doakan dikabulkan oleh semesta. Itu juga sebagai satu kesombongan yang sangat halus. Nanti itu kita bahas pada berikutnya nanti, ya. Kemudian apa? Kadang manusia tidak sadar, ya, sedang mabuk oleh rasa lebih itu, ya, tidak sadar sebenarnya, ya. Mereka berada dalam kelabakan tapi tidak sadar. Ya, itu. Ya. Kemudian inferioritas juga berputar pada aku, tapi pada hal yang lebih rendah. Ya, kalau dalam Hawkins itu mungkin ada force, power dan force, ya, lebih ada dua seperti itu, ya. Maka kita melihat bagaimana aku gagal, aku jelek, aku bodoh, aku tidak berharga, aku kalah dibandingkan orang lain. Nah, itu adalah rasa karena tidak bisa melihat dirinya lebih tinggi dari orang lain. Maka muncullah rasa kurangnya atau rasa inferioritasnya. Ya, lalu apa? Superioritas tadi dan inferioritas sama-sama berputar kepada aku. Kadang manusia terlalu sibuk memikirkan dirinya hingga hidup berubah menjadi penderitaan batin. Nah, inilah nanti yang kita sebut nanti menjadi zona kelabakannya. Ya, zona kelabakan itu ada nanti kita gambarkan. Bagaimana aku dan milikku itu menjadi zona kelabakan kita dibandingkan dengan semua ini adalah miliknya. Ya, bercerita tentang dia dan miliknya. Itu ada nanti zonanya. Sabar, ya, kita akan sampai ke sana nanti. Kemudian memori dan rasa inilah yang membentuk nilai diri kita terhadap orang lain. Ya, kita menilai diri kita. Ini adalah satu penderitaan lagi, ada satu ujian lagi. Ya, maka setiap pengalaman hidup membentuk memori, membentuk rasa, membentuk cara kita melihat diri kita, cara kita melihat orang lain, cara kita melihat keluarga lain, cara kita melihat bangsa lain dan sebagainya. Itu setiap pengalaman hidup akan menjadi sebuah sistem memori yang ada di dalam tubuh kita yang memuat objek dari apa yang kita memberikan itu berikut dengan rasanya. Contohnya, ya, sering dipuji, kita merasa superior. Muncul saja dia. Kalau kita tidak ada ilmu untuk menafikan nanti atau merendahkan atau menghilangkan hasil atau rasa dari dipuji itu, maka langsung kita akan merasa superior atau lebih dari yang lain. Hati-hati di situ. Ya, nanti pada akhir dari ujian 3 ujian tadi, ujian penderitaan, ujian kenikmatan, ujian keakuan dan kepemilikan, dan ujian dosa dan maksiat, baru nanti kita masuk kepada solusi dari semua zona-zona kelabakan itu ada nanti. Itu yang kita masuk kepada teologi sufistik Yamas Indonesia. Nah, maka ketika kita sering diremehkan, kita merasa rendah.
kita sering gagal, kita menjadi takut untuk mencoba sesuatu, ya. Sering merasa gagal. Kemudian kita akan mencoba sesuatu yang baru, muncul rasa takut. Kenapa? Kita sudah ada tertanam di sini, ada di memori kita rasa gagal, sering gagal 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka kita akan takut mencobanya. Itu berbeda dengan semua penemu-penemu dunia, gagal sekali, coba lagi, gagal 1000 kali, dicoba lagi sehingga mendapatkan satu penemuan baru. Itu bedanya. Ya, jadi kalau orang punya rasa takut, maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi kalau rasa takutnya tidak ada, walaupun gagal berkali-kali, itulah nanti yang akan menghasilkan apa? Menghasilkan hikmah atau penemuan-penemuan baru dari apapun yang terjadi. Ya, kemudian kalau sering dibandingkan, orang akan haus validasi. Ya, coba kita lihat bagaimana orang-orang di media sosial. Kalau dia menyampaikan sesuatu tidak ada like, ya, maka dia akan kecewa. Loh, kok nggak ada yang suka ya apa yang saya sampaikan itu. Nah, itu adalah haus validasi namanya. Semakin banyak like, maka dopaminnya muncul. Itulah namanya bahagia validasi, itu di situ. Makanya orang sering menyampaikan sesuatu di media sosial dengan harapan apa? Mereka akan divalidasi oleh orang lain. Ya, dia adalah orang yang hebat. Oh, dia pemikirannya hebat dan sebagainya. Dan secara perlahan seluruhnya kemudian membentuk ego sosial. Ego sosial itu tingkatnya bukan lagi secara pribadi, tapi lebih kepada sekelompok orang. Ya. Kepada satu komunitas umpamanya, ya. Nah, inilah nanti yang akan menjadikan banyak manusia yang dewasa atau yang sudah matang itu membawa luka, yaitu luka perbandingan sejak kecil. Jadi tidak muncul sendiri itu luka-luka itu. Jadi setiap orang dewasa ada kejadian kecil di waktu kejadian yang membawa luka pada waktu dia kecil, maka itu menjadi satu yang lebih besar lagi pada usia yang matang nantinya, ya. Itu dia, perbandingan itu dari kecil ada. Maka algoritma media sosial merupakan mesin perbandingan modern, ya. Media sosial membuat manusia terus melihat hidup orang lain, hidup terus membandingkan diri, terus memvalidasi. Maka manusia itu yang menyebabkan manusia itu scrolling terus, ya. Bangun pagi scrolling, ya. Sedang makan scrolling. Habis sholat scrolling juga, semua scrolling, ya, sehingga kehidupan manusia dibatasi oleh media sosial seperti itu, ya. Untuk apa? Apalagi yang sudah berhasil menyampaikan ide-idenya melalui media sosial, maka dia akan terus mencari validasi, like oleh orang lain, ya. Ya, itulah nanti ada followers, ada pencitraan, ada pengakuan digital. Dan jiwa mulai haus akan perhatian. Takut tertinggal, takut kalah, dan takut dilupakan. Jadi gitu dia naik terus, ya. Bagaimana jiwa itu berjalan menjadi aku yang takut kalah, aku yang takut dilupakan tadi, ya. Maka manusia modern sulit untuk menikmati hidup karena pikirannya terus melihat kehidupan orang lain. Ini masalah, ya. Dia tidak hidup itu sulit dinikmati karena pikirannya terus melihat kehidupan orang lain, ya. Jadi tidak bisa melihat dirinya sendiri, tidak bisa, kemudian tidak bisa keluar dari membandingkan dirinya dengan orang lain. Satu-satunya cara nanti ada, ya, bagaimana membersihkan pikiran dari ingatan kepada seluruh kenikmatan dunia tadi, seluruh penderitaan dunia tadi, kepada seluruh ujian keakuan dan ego tadi. Itu ada caranya nanti yang dikembangkan di dalam Yamas Indonesia atas ilmu yang diberikan oleh Ustadz Husain Abdul Latif almarhum kepada kita semua, ya. Nanti kita lari ke sana, ya.
Yang kita bahas sekarang adalah bagaimana jiwa manusia ini bisa berada dalam keadaan seperti sekarang ini. Seperti semua orang berada dalam ketertekanan ya, zona kelabakan yang tidak rasanya tidak pernah berakhir. Berakhir generasi kalau di Indonesia ada generasi Orde Lama, ada Orde Baru, kemudian ada reformasi. Ternyata kelabakan manusia itu sama. Ya, sekarang malah orang merasakan kelabakannya lebih lagi ya dari generasi-generasi sebelumnya karena sekarang zaman serba cepat. Nah, nanti kita lihat apa solusinya untuk itu ya. Insya Allah ada nanti ya. Lalu bagaimana iri dan dengki ketika jiwa merasa kalah, tersaingi, tertinggal ya, maka lahirlah iri, dengki, kebencian halus. Ini dia, iri itu tidak ujuk-ujuk muncul, dengki itu tidak ujuk-ujuk muncul, benci yang halus itu tidak ujuk-ujuk muncul, tapi ada ketika jiwa itu mulai merasakan ada kalah dibandingkan yang lain, tersaingi oleh orang yang lain, tertinggal oleh yang lain. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan kenyataan? Kita lihat bagaimana hubungan tidak bisa menerima ini di dalam kisah Al-Quran yang diabadikan di sana, yaitu kisah Qabil dan Habil. Ya, ini bukan sekedar kisah pembunuhan, bagaimana dibunuh Qabil dibunuh oleh Habil kalau tidak salah ya, jiwa yang tidak mampu menerima perbandingan. Kenapa? Ya, kenapa? Ya, yang diterima adalah kurban yang diberikan oleh Habil. Ya, Habil diterima kurbannya oleh Allah. Qabil merasa tidak. Ya, Qabil tidak merasa diterima kurbannya. Ya, maka disitulah lahir apa? Qabil membandingkan dirinya dengan Habil. Ya, Qabil membandingkan dirinya dengan Habil. Ya, lalu lahirlah iri. Bagaimana diri Qabil terhadap Habil, membandingkan akunya, ya, aku kenapa tidak diterima, dia diterima, maka muncullah di situ muncullah di situ panas hati, rasa iri, rasa kalah dan rasa diri, ya. Qabil kemudian merasa tidak terima terhadap kelebihan Habil yang diberikan oleh Allah, maka mulailah dia ingin melakukan sesuatu yang bukan saja tidak berupa sikap yang tidak baik atau tidak menerima, tapi berubah menjadi kehancuran, ingin membunuh. Jadi ingin membunuh ya. Ketika rasa itu tidak mampu dikendalikan, ia bisa berubah menjadi dengki, kebencian, bahkan kehancuran. Dan kehancuran itu membunuh saudaranya sendiri, yaitu Habil. Qabil membunuh saudaranya Habil. Itu yang terjadi ya. Itu yang terjadi di dunia modern sekarang pun tidak lebih dari itu. Bagaimana suatu bangsa merasa lebih dari bangsa lain sehingga tidak rela orang lain itu lebih baik dari dia, maka dia akan melakukan mengumumkan peperangan itu. Dan perlahan iri berubah menjadi kebencian, kebencian berubah menjadi niat membunuh. Akhirnya Qabil membunuh saudaranya sendiri, Habil. Ya, itu dia. Itu contoh yang menarik disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Kadang manusia tidak hancur karena kekurangan. Kekurangan itu enggak membuat hancur, ya. Kekurangan uang, kekurangan harta, ya, kekurangan kesehatan. Ya, walaupun kita kurang sehat, manusia tidak akan hancur oleh kurang sehat itu. Tetapi karena manusia akan hancur ketika dia tidak tahan melihat orang lain berhasil dari dirinya sendiri. Nah, itu dia, ya. Jiwa lalu menjadi rapuh. Nah, ini dia, ya. Bukan saja dia tidak membandingkan, tetapi kemudian mulai jiwa rapuh. Semakin besar perbandingan, validasi dan pengakuan sosial, maka jiwa semakin mudah iri.
Ya, semakin mudah, semakin mudah, tersinggung mudah, minder mudah, sombong mudah, merasa kosong dan hampa mudah. Ya, itu dia. Semakin kita membandingkan, maka jiwa kemudian menjadi rapuh. Ya. Lalu jiwa yang terus membandingkan dirinya dengan yang lain tidak akan pernah benar-benar tenang. Kenapa? Dia akan jiwanya kembali akan dilingkupi oleh berbagai kepemilikan identitas tadi, dilingkupi, kemudian dia mulai lagi berlomba identitas tadi. Ya, ini gambarannya tadi ya, bagaimana ada pujian, pencapaian, gelar, status, rumah, ya, sertifikasi, ambisi dan sebagainya. Itu rasanya kemudian muncul keinginan kita dinilai oleh manusia, membandingkan diri dengan yang lain, simbol-simbol keberhasilan kita pertontonkan. Ada kokoyon rumah yang harganya sekian miliar ya, sekian ratus miliar ya. Kemudian status sosialnya meningkat ya, bayangan manusia lain bagaimana. Kemudian penghargaan yang harus aku terima bagaimana. Komentar-komentar orang terhadap diriku bagaimana. Itulah yang muncul. Bukan hanya sebagai identitas, bukan hanya sebagai rasa lebih dan rasa kurang, tapi kita ingin ya dinilai validasi dari orang lain. Ya, inilah ujian atau rasa kelelahan atau rasa rapuh yang dimiliki oleh manusia. Nah, kalau kita lihat ya, puncak keakuannya itu adalah mungkin saja dia bisa mengangkat hawa nafsunya di atas kebenaran, itu ada nantinya. Mengangkat manusia lain di atas kebenaran, ada tingkatannya di situ. Ini adalah orang yang lebih benar, yang sangat benar, orang ini yang harus dihormati dengan penghormatan yang sangat berlebih. Kemudian mengangkat sistem di atas wahyu, mengangkat diri di atas manusia lain, mengangkat diri di atas Rasul ada, mengangkat diri di atas ayat Allah ada. Ini yang terjadi pada surat Asy-Syam. Begitu unta keluar dari batu, kemudian diuji oleh Allah. Berilah sekalian sekali minum, sehari onta, kamu sehari onta, tapi mereka tidak mau karena merasa sombong dari apa-apa yang telah diperintahkan Allah. Lalu yang paling tinggi ternyata mengangkat diri di atas kebenaran. Ini adalah puncak dari keakuan, gunung pengakuan dan kepemilikan. Ana khairum minhu, ya, aku lebih baik dari dia, aku lebih baik dari Adam, aku lebih baik dari si A, aku lebih baik dari si B. Nah, ini dia puncak keakuan yang ada, ya. Maka kadang kita simpulkan sedikit, awalnya manusia hanya berkata aku punya. Mungkin sebelum punya aku ada ini, ya, aku ada harta, aku ada sekolah, ada kerjaan, aku ada sekolah. Ya, aku ada ilmu, tapi kemudian aku punya ilmu itu, aku punya kedudukan itu, aku punya harta itu dan sebagainya. Lalu manusia kemudian berkata lagi, bukan hanya sekedar aku punya, tapi kemudian aku lebih atau aku kurang. Dan sejak itulah jiwa mulai hidup dalam perlombaan identitas. Nah, jadi itu dia, ya, kita telah mulai bagaimana dari aku bisa atau aku mampu menjadi aku punya, kemudian aku punya berubah lagi menjadi aku lebih dan aku kurang. Nah, itu adalah sebuah perjalanan kejiwaan manusia. Ya, pada kajian berikutnya bagaimana ego aku lebih aku kurang ini terjadi pada ego spiritual manusia. Ya, bagaimana spiritualitas instan dan ilusi kekuatan diri. Nah, ini ada juga nanti, ya. Ini adalah akibat dari aku punya, aku wujud dan aku punya. Nah, bagaimana nanti grafik keakuan manusia ini membuat zona kelabakan manusia, zona kelabakan aku dan milikku. Ya, nah itu nanti kita sampaikan di dalam kajian berikutnya. Ya. Jadi kita dalam kajian ini
benar-benar hanya melihat apa? Melihat bagaimana manusia itu berjalan dari kecil sampai besar, bukan ujuk-ujuk menjadi iri, bukan ujuk-ujuk menjadi bangga, bukan ujuk-ujuk menjadi sombong, bukan ujuk-ujuk merasa enggak. Ternyata ada perjalanan penyebabnya. Ya, penyebabnya apa? Mulai dari aku ada, kemudian aku punya, kemudian aku memiliki. Ya, itu dia. Dari memiliki baru muncul yang tadi itu, ada identitas, ada pembandingan, ada semua permasalahan tentang kewujudan manusia, pengakuan manusia. Ya. Nah, itulah kalau kita melihat seorang manusia dia berbuat iri hati dan sebagainya, maka kita sudah tahu penyebabnya bukan hanya pada keadaan luar, itu bisa kita lihat itu adalah keadaan jiwanya sendiri. Ya, keadaan jiwa seseorang lah akan membayang kepada pertama yaitu adalah aksinya atau perbuatannya, ya, kemudian reaksinya, ya. Nah, itu merupakan pengejawantahan, penzahiran keadaan jiwa yang terlihat keluar di dalam jasad manusia, dalam wajahnya, dalam tingkah lakunya, dalam perbuatannya, ya. Nah, insya Allah nanti pada akhirnya kita akan melihat, oh ini benar-benar saya, ini gue banget nih, gitu kan, ini saya nih. Nah, nanti baru kita masuk pada kajian berikutnya nanti bagaimana ego spiritualitas, bagaimana ego spiritualitas instan, ya, dan bagaimana kelabakannya. Lalu setelah itu kita masuk kepada ujian dosa dan maksiat. Ya, berbagai macam dosa nanti bukan kita melihat orang berbuat dosa itu karena apa? Dosanya ini haram, ini adalah ada pahalanya, enggak. Kita melihat apa pengaruhnya kepada jiwa itu. Jadi jiwa itu bukan hanya dibungkus oleh kenikmatan dunia, oleh penderitaan dunia, oleh ego dunia, ego tadi, ya, tapi juga jiwa itu dibungkus oleh apa? Jiwa dibungkus oleh dosa dan maksiat berikut dengan segala rasa-rasanya. Ya, itulah nanti kita lihat kehebatan dari jiwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian sahabat-sahabat semua, kajian kita pada bagian kedua tentang pengakuan dan kepemilikan. Aku lebih, aku kurang. Ini adalah ilmu yang disampaikan oleh Ustadz almarhum Ustadz Aribillah, Ustadz Husain bin Abdul Latif, yang kita kembangkan menjadi mudah dipahami oleh sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Demikian Bang Bayu dan sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.